Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Ibu harap kalian sudah siap belajar ya. Jadi kita langsung mulai saja, tidak usah lama-lama. Nah, materi yang kita akan bahas hari ini adalah fungsi peluang kumulatif variabel acak kontinu. Yang lalu sudah dibahas kan fungsi peluang kumulatif variabel acak tapi yang diskrit. Hari ini yang kontinu. Di sini misalkan X adalah variabel acak kontinu dan Fx yang terdefinisi pada interval X lebih kecil atau sama dengan X0. Mohon maaf, X lebih besar atau sama dengan X0 dan X lebih kecil atau sama dengan X1 merupakan fungsi peluang variabel acak X ya. Kalau kalian masih belum paham juga, di sini, ya tunggu ya sebentar. Nah, di sini tuh X adalah variabel acak kontinu kan? X yang ini, X yang ini. Nah, Fx-nya ini terdefinisi pada interval ini. Astagfirullah. Ya, terdefinisi pada interval ini ya. Interval yang ini. Dan dia namanya fungsi peluang variabel acak. Dia ini notasi dari fungsi peluang variabel acak. Nah, ini notasinya, ini yang dimaksud. Apa bedanya dengan yang kapital ini? Yang kapital ini notasi dari fungsi peluang kumulatif variabel acak kontinu. Dia yang kapital ya. Nah, F kapital ini atau fungsi kumulatif variabel acak X ini dalam interval ini sama ya dengan yang ini ya. Memiliki sifat-sifat berikut. Ada 4 ya di sini. Nanti semuanya nih kita akan pakai supaya kalian lebih paham ya. 4-4-nya ini. Kita mulai dari yang pertama. Di sini Fx0 itu akan selalu sama dengan 0. Dan Fx1 itu akan selalu sama dengan 1. Itu sifat yang pertama ya. Terus sifat yang kedua, untuk interval seperti ini, kalian lihat kan di sini A-nya itu lebih kecil daripada B-nya di sini. Ini A-nya lebih kecil kan daripada B. Jadi FA itu lebih kecil dari FB atau sama dengan FB gitu. Dia lebih kecil atau sama dengan FB. Dia ngikutnya di sini. Dari sini kan. Jadi kotor lah dia. Hapus dulu lah. Oke, dia ngikutnya dari situ. Dari sini ya. Oke. Dan nilainya ini, peluangnya ini, itu ternyata selisihnya. Lihat yang ini kan? Nah, tinggal dicari selisihnya kalau ini yang ditanyakan. Ya. Nah, sifat yang ketiga, ingat ya, fungsi peluang kumulatif variabel acak itu selalu berada di antara 0 dan 1 atau juga sama dengan 0 atau juga bisa sama dengan 1. Pokoknya ini menjadi sifat yang akan kita pakai nanti. Dan akan ada kasus di mana bukan fungsi peluang variabel acaknya yang dikasih tahu, tapi malah sebaliknya. Ya, bukan fungsi variabel acaknya, ini fungsi variabel acak. Bukan ini yang dikasih tahu di soal. Bukan ini yang menjadi informasi. Melainkan fungsi peluang kumulatif variabel acak itu sendiri. Melainkan yang ini. F kapital X-nya ini. Jadi bagaimana caranya? Kalau ini diketahui dan ini yang ditanyakan. Tinggal diturunkan kayak ini. Ya. Lawannya turunan integral, ya kan? Nah, supaya lebih paham lagi, ayo kita langsung bahas soal saja. Tapi ini jangan lupa dicatat ya. Soalnya sebentar Ibu akan sering sebut-sebut. Nah, contoh yang pertama itu di sini, suatu variabel acak X memiliki fungsi peluang berikut ya. Di sini ada 2, ada yang 0, ada yang X per 8. Nah, X per 8 ini intervalnya dari 0 sampai 4. Dan yang nilainya 0 ini selain interval yang ini. Mau 5, mau negatif 1, mau 10, mau 4,1 juga masuk di sini yang sama dengan 0. Kan cuma sampai 4 di sini. Kan? Sekarang kita lihat apa yang diminta sama soal. Yang pertama, itu tentukan fungsi kumulatif variabel acak X ya, fungsi kumulatif. Ini kumulatifnya.
digarisbawahi ya. Terus yang kedua, hitunglah nilai peluang. Oh ya, ini bisa ini. Oke, nah kita langsung saja ke poin yang pertama, poin A ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita ingat definisinya tadi, fx itu sama dengan peluang ya, seperti ini. Ibu lanjutnya di bawah, bukan di sini ya. Ini akan menjadi integral dari x0x f t dt. Oke? Nah, di sini ft-nya itu yang ini. Ingat ini ft ya. Ini ft. Sementara di sini x. Jadi x-nya yang ini kita ganti dengan t ya. Jadi di sini t per 8 dt. Kita lihat x0-nya 0 lah. X-nya nggak usah diganti, ini mah variabel. Toh? Nah, ini sama dengan berapa? Integral, kalian pasti tahu. Di sini langsung saja ya, langsung 1/8-nya itu kan keluar. Jadi ini jadi 1/2 t kuadrat dari 0 sampai x, kan? Nah, yang ini pastilah 1/8 kali 1/2 kali x kuadrat kurang 0. Ya kan? Nah, ini akan jadi apa? Ini akan jadi berapa? Ternyata ini akan menjadi... Sebentar. Lanjut di sini saja. Ini akan menjadi 1/16x kuadrat. Apakah kita selesai sampai sini? Tidak ya. Yang ditanya itu kumulatifnya. Ingat sifat-sifatnya ya. Fx. Fx itu coba lihat sifat yang ketiga. Ya, dia harus ada 0, ada 1. Berada di antara 0 dan 1. Berarti 1/16x kuadrat ini berada di antara 0 dan 1. Nah, ini intervalnya berapa yang 1/16x kuadrat? Oh, dia intervalnya ada di soal, gampang ya. 0 sampai 4. Ya, 0 sampai 4. Nah, untuk intervalnya yang hasilnya atau nilainya 0 ini, itu lihat batas bawahnya ya. Batas bawahnya berarti dia x lebih kecil dari 0. Sementara yang 1 di sini, ini 1 ya. Itu intervalnya kapan? Oh, di sini kan batas atasnya sampai 4. Berarti di sini x-nya di atas 4 atau lebih besar dari 4. Nah, ini yang kita cari. Inilah fungsi kumulatif variabel acak x. Ya, kita sudah selesai ya dengan poin A. Sekarang kita ke poin B. Nah, ini kalian bisa lihat di sifat yang kedua. Kalau P dari 2 sampai 5 itu sama dengan berapa? Oh, ternyata ini tinggal dicari selisihnya saja. Kita tinggal cari, mohon maaf di sini itu F ya. Ini materi yang tidak sulit ya, Ibu yakin kalian bisa paham. Tapi kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau di WA juga boleh, ya. Nah, sekarang kalian lihat sifat yang kedua di sini akan jadi F5, kita cari selisihnya ya, kurang F2. Duh, tulisannya Bu Guru. Maklum ya. Nah, bagaimana caranya? Kita cari dulu, ini nanti hasilnya akan jadi angka atau bilangan. Ya, bilangan. Ini bilangan dikurang dengan bilangan. Ya, kita cari tahu dulu. Berapa? Berapa F5 ini? Nah, kita lihat. Dia 5. Kita lihat di sini. 5 masuk di interval yang mana? Tidak mungkin lebih kecil dari 0. 5 tidak lebih kecil dari 0. Apakah 5 berada di antara 0 dan 4? Oh, tidak. Berarti
kita pakai yang ini. Karena 5 kan lebih besar daripada 4. Ya, berarti F5 sama dengan 1. 1 dapat dari mana? Dari sini. Kan dia interval di sini kan? Ya. Sekarang kita cari F2-nya. F2. 2 masuk di interval yang mana? Oh, interval yang ini. 2 kan berada di antara 0 dan 4. Kan? Berarti kita lihat fungsinya. 1 per 16x kuadrat. X-nya diganti dengan 2. Kan di sini F2. Berarti 2 kuadrat ya. Ini langsung jadi 1 per 4. Nah, yang kita cari tadi kan yang ini. Ya, langsung saja kalau begitu. F5 dikurang F2. Itu sama dengan 1 kurang 1 per 4. Ya, ini jadi 3 per 4. Ya, gampang. Kalian pasti bisa paham, Ibu yakin. Ya, tapi kalau misalnya ada yang kurang paham, kurang jelas, tidak bosan Ibu ingatkan, silahkan ditanyakan ya. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, ini sekarang terbalik ini yang diketahuinya. Sekarang yang diketahuinya itu malah bukan bukan fungsi peluangnya ya, tapi fungsi peluang kumulatifnya atau F kapital. Tadi kan F kecil ya, beda itu beda. Nah, bagaimana caranya? Ya tinggal diturunkan. Tapi kita lihat dulu apa yang ditanyakan di sini. Tentukan fungsi peluang variabel acak Y. Dan hitunglah nilai F4 kurang F1. Oh ya. Bisa nih, bisa. Ya, ini tidak sulit. Kalian tinggal cari dulu satu-satu. Karena kalau kalian perhatikan di sini itu ada 1, 2, 3, 4 interval ya. Ada 4 interval yang berbeda. Berarti kita cari satu-satu. Sekarang kita cari yang pertama. Untuk Y lebih kecil dari 0. Untuk Y lebih kecil dari 0, kita tulisnya begini. Fy itu sama dengan turunan dari F besar Y. Ya, kan? Nah, kita lihat di sini berapa Y-nya? Oh, 0. Turunan dari 0 berapa? 0 juga. Kalau konstan diturunkan pasti 0. Sekarang kita ke interval yang berikutnya. Ya, kita ke interval. Sebentar ya. Nah, interval yang kedua ini Y-nya itu dari 0 tapi tidak sama dengan 3 ya. Ini. Interval yang kedua. Caranya sama, tinggal diturunkan saja. Ya, kita tinggal tulis Fy. Nah, kita lihat. Kita tinggal turunkan saja. Kita lihat intervalnya ya, berarti dia fungsinya yang mana? Yang ini. Y kuadrat per 18. Y kuadrat per 18. Berapa ini turunannya? Langsung saja dikali dengan pangkatnya kan? Berarti 2 dikali 1 per 18. Y. Konsep turunan ya, berarti 1 per 9 Y. Kalian juga boleh tulis Y per 9. Sama aja. Sekarang interval yang ketiga. Interval yang ketiga itu dari 3 tapi tidak sampai 6 ya. Nah, kita tulis lagi, sama caranya, sama persis caranya. Ini cuma mengulang-ulang saja.
Yang bedanya cuma F kapitalnya, fungsi kapitalnya ini, F kapitalnya ini berapa di sini toh? Nah, di sini oh ternyata 2Y per 3 dikurang Y kuadrat per 18. Di sini turunannya ya, D per DY. Turunan dari 2Y per 3 kurang Y kuadrat per 18. Nih, kalian pasti tahu. Di sini akan jadi 2 per 3 dikurang dengan tadi dapat berapa? Y per 9. Ya. Interval yang terakhir, Y-nya lebih besar atau sama dengan 6. Persis caranya. Tulis lagi. F kecil Y sama dengan turunan dari, mohon maaf ini Y ya, F Y sama persis ya. Kalau kalian perhatikan ini itu rumusnya sama, kalian tinggal ganti-ganti saja, tinggal diturun-turunkan saja. D per DY. Nah, di sini fungsinya berapa? Oh, ternyata dia bukan fungsi, dia konstan. Di situ dia 1. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, kalau konstan diturunkan dia pasti 0. Apakah kita sudah selesai dari sini? Sampai sini? Belum. Yang ditanyakan fungsi peluang variabel acak Y secara keseluruhannya. Ini kan ada 4. Sekarang kita tinggal gabungkan. Kita lihat dulu, adakah jawaban yang sama? Ternyata ada. Yang interval pertama, ya yang ini sama dengan 0. Yang ini sama dengan 0, ya. Yang ini juga sama dengan 0. Selain itu beda. Oh, berarti bisa ditulis seperti ini. FY itu sama dengan, tulisnya begini ya. Tadi yang 0 ada 1 sama 2, interval 1 sama interval 4. Terus ada Y per 9. Terus ada lagi 2 per 3 kurang Y per 9. Ini kita peroleh dari yang ini ya, hasil akhirnya. Yang ini, terus yang ini. Ya. Ini kan sama-sama 0. Sama-sama 0. Jadi ya udah dianggap sama aja. Ya, memang sama. Maksudnya kan intervalnya berbeda, ya. Ya, kita punya 3 hasil yang berbeda, jadi Ibu tulis di sini. Ini kita lihat dari Y per 9, di sini intervalnya berapa? Oh, dari 3 tapi tidak sampai 6. Dari 3 tapi tidak sampai 6. Nah, yang ini dari 6 oh, mohon maaf ya, tertukar ya. Yang ini tuh intervalnya yang ini. Sedangkan yang ini intervalnya yang ini. Ya. Ya, Ibu hapus dulu ya. Ini materinya tidak sulit, hanya memang tulisannya Bu Guru saja yang terlalu tidak rapi. Jadi tadi intervalnya berapa? Kita lihat dulu ulang. Oh, 0, dari 0 tapi tidak sampai 3. Ya. Yang ini dari 0
tapi tidak sampai 3. Nah, ini X yang lain. Nah, jadi jawabannya itu yang ini. Kalau misalnya kalian masih belum paham, nanti silakan ditanyakan ya. Ini sebenarnya tidak sulit. Tinggal lihat sifatnya, kasih masuk rumusnya, ganti-ganti nilainya, lihat intervalnya, ya. Habis itu dapat. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke pertanyaan di poin B. Ya. Pertanyaan di poin B itu ditanyakan F4 kurang F1. Oh, ini gampang. Kita tinggal cari saja. Ini kan bilangan, nanti hasilnya dikurang bilangan. Kita lihat F4 ini berapa? 4. 4 ada di mana? 4 ternyata ada di sini. Berarti dia yang ini. Kita kasih masuk fungsi yang ini. Karena 4 berada di antara 3 dan 6, kan? Sekarang kita kasih masuk 2/3 kurang, ini kan Y per 9. Y per 9, Y-nya kita ganti 4. Kalian pasti bisa ini, tidak mungkin tidak. 9. Ya, kita peroleh nilai F4-nya 2/9. Sekarang kita cari F1. Kita lihat 1 ada di interval yang mana? Oh, yang ini. Berarti Y per 9. Y-nya kita ganti dengan 1. Oh, didapat. Ya udah, kalau gitu sekarang tinggal dikurang. F4 kurang F1. Ini sama dengan 2/9 kurang 1/9. Jadi 1/9. Ya, selesai. Oke, materinya sampai di sini saja. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau mungkin tulisannya Bu Guru mungkin tidak bisa kalian baca, ya. Ini sudah Ibu berusaha untuk menulis serapi mungkin. Jadi silakan kalau misalnya ada yang ditanyakan, kalian tanyakan saja di Google Classroom boleh, di WA juga boleh ya. Nanti tugasnya mirip-mirip dengan ini, tolong di-store sebelum batas waktunya lewat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.